Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan dalam anugerahnya kita boleh tiba di hari yang baru, hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Kita hendak mengawali hari ini dengan datang ke hadirat Tuhan, sebab kita percaya segala sesuatu yang kita awali bersama Tuhan dan yang kita kerjakan bersama Tuhan, semuanya akan mencapai tujuan keberhasilan. Karena itu kita akan membaca dan memikirkan firman Tuhan lalu menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami di malam yang sudah berlalu Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu kami boleh berada di pagi hari ini, bangun dengan tubuh sehat kuat baru. Dan di dalam Tuhan kami selalu memiliki pengharapan, optimisme, sebab bersama Tuhan kami akan senantiasa baik-baik saja dan mengerjakan segala tugas panggilan, pekerjaan. Dalam penyertaan Tuhan itu kami akan menggapai keberhasilan, kesuksesan. Dan keberhasilan, kesuksesan yang hendak kami gapai sesungguhnya adalah keberhasilan, kesuksesan dalam rangka menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan kami hendak membaca dan merenungi lagi firman-Mu, supaya makin bertambah-tambahlah pengetahuan kami akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami makin mendasari segala aktivitas, pekerjaan, usaha, dan menggapai segala harapan impian kami dengan dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya membimbing kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda pembacaan firman Tuhan kita untuk hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 17. Kejadian 8 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak, dan bertambah banyak di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Allah berfirman memerintahkan kepada Nuh untuk keluar dari bahtera bersama keluarganya dan semua spesies hewan yang ada di dalam bahtera itu. Apa artinya perintah untuk keluar ini? Pertama, keluar artinya bahwa situasi, kondisi Nuh dan keluarga dan semua makhluk hidup itu sekarang sudah aman. Dan karena itu mereka sudah boleh keluar dari bahtera. Tadinya mereka terombang-ambing di atas gelombang oleh karena air bah itu. Dalam keadaan yang tak menentu, penuh dengan kecemasan, akan tetapi ternyata Tuhan Allah tetap menyertai dan menjaga mereka. Dan oleh kuasa Tuhan, maka kemudian air bah itu menjadi surut secara perlahan-lahan, terus menjadi surut. Kemudian akhirnya air bah itu tidak ada lagi. Dan bahtera itu terdampar di pegunungan Ararat. Dan kemudian Tuhan Allah berfirman agar supaya Nuh keluar dari bahtera itu bersama keluarga dan semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu. Jadi keluar artinya sekarang sudah aman. Saudara-saudara, bukankah kehidupan kita seringkali juga terombang-ambing oleh berbagai angin pergumulan, oleh badai, oleh air bah pergumulan, yang membuat kita berada dalam keadaan yang cemas, dalam kekhawatiran, dan bahkan tidak jarang beratnya pergumulan itu membuat kita tidak melihat lagi pengharapan di depan kita. Akan tetapi percayalah bahwa
Di dalam keadaan seperti itu, ketika kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan, meski keadaan tidak menunjukkan adanya pengharapan, meski realita menunjukkan kepada kita jalan yang buntu, meski realita memperhadapkan kepada kita suatu ketidakmungkinan, akan tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan dan ada akhir atas setiap pergumulan. Maka ketika kita menghadapi kehidupan yang diombang-ambingkan oleh badai pergumulan, menghadapi air bah penderitaan, tetap bersabar, tetap berdoa, percaya kepada Tuhan dan nantikan saat mana Ia bertindak, maka kita akan keluar dari pergumulan dan persoalan-persoalan kehidupan yang besar itu, saudara-saudara. Yang kedua, keluar artinya keluar dengan mengemban tugas dan tanggung jawab. Nuh disuruh keluar untuk kemudian menata suatu kehidupan yang baru. Ia bersama istri, anak-anak, menantunya, keluarganya disuruh untuk berkembang biak. Demikian juga makhluk-makhluk hidup, hewan, binatang, melata, merayap, yang berterbangan, dan segala bentuk spesies hewan yang ada di dalam bahtera itu. Diperintahkan oleh Tuhan untuk dibawa Nuh keluar, agar supaya mereka dapat berkembang biak. Saudara-saudara, keluar artinya pergi untuk melaksanakan tugas, misi. Tugas apakah yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang pertama ialah berkembang biak dan bertambah banyak. Berkembang biak dan bertambah banyak di sini memang sudah merupakan firman Tuhan yang kita jumpai sejak dari masa penciptaan, di mana Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Dan firman Tuhan itu, perintah untuk berkembang biak, bertambah banyak, penuhi bumi itu adalah dalam kaitan dengan status manusia sebagai ciptaan yang Tuhan Allah ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi bertambah banyak, berkembang biak untuk memenuhi bumi artinya memenuhi bumi dengan kehidupan yang merefleksikan kehendak Allah, merefleksikan kebenaran. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa pada waktu itu, di mana manusia yang diciptakan Tuhan Allah segambar dan serupa dengannya, diciptakan seturut dengan citra Allah itu, akan memenuhi bumi ini. Maka bumi ini akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang menggambarkan Allah dalam kehidupannya. Apa jadinya? Bumi ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Akan ada relasi-relasi yang harmoni. Baik pertama-tama manusia dengan Tuhan Allah. Kemudian manusia dengan sesama. Tetapi juga manusia dengan alam ciptaan Tuhan lainnya. Dan oleh sebab itu ketika perintah Tuhan ini diulangi lagi kepada Nuh, yaitu berkembang biak, bertambah banyak. Sesungguhnya inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau agar supaya bumi ini dipenuhi dengan manusia-manusia, yaitu orang-orang percaya yang menggambarkan Allah, menggambarkan citra Allah dari kehidupannya, yang menebarkan kebenaran dimanapun ia pergi, dimanapun ia berkiprah. Maka ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Dan itu berarti kita harus senantiasa menanamkan nilai-nilai kebenaran Allah kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Keluar dari keluarga kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Baik sahabat-sahabat seiman, satu persekutuan, maupun sahabat-sahabat sebagai rekan-rekan kerja di tempat kita bekerja. Menunjukkan
citra Allah dari kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita dipercayakan Tuhan dengan tugas tanggung jawab sebagai leader, sebagai pemimpin, entah di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di instansi di mana kita berkiprah, atau sebagai leader di bidang politik, atau sebagai leader di bidang agama, di mana saja saudara-saudara. Dan ketika kita ada di sana dan menunjukkan, menggambarkan Allah dan kebenarannya melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, melalui hal-hal yang kita kerjakan, maka dengan demikian bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan sesungguhnya Allah akan sangat dimuliakan dengan keadaan seperti itu. Jadi keluar berarti keluar untuk melaksanakan tugas. Maka saudara-saudara, sebagai orang percaya, pribadi, keluarga, sebagai gereja, mari kita senantiasa menggambarkan Allah melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Tetapi juga keluar, yang dimaksud di sini yang ketiga adalah keluar untuk menata ciptaan Tuhan yang tadinya sudah diporak-porandakan dan dibinasakan oleh air bah. Kini muncul satu kehidupan yang baru, di mana Nuh dan keluarganya itu menjadi cikal bakal dari kehidupan yang baru pasca dari air bah. Gereja adalah cikal bakal dari satu kehidupan yang baru di tengah-tengah dunia yang sedang dirusak oleh kuasa dosa ini, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk menata kehidupan. Agar supaya kehidupan yang baru itu boleh terwujud. Di mana di dalam kehidupan baru itu, setiap makhluk hidup menjadi sahabat bagi makhluk hidup lainnya. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang menjadi sahabat bagi sesama, menjadi sahabat bagi Tuhan, dan menjadi sahabat bagi alam ciptaan Tuhan ini. Dengan menjadi sahabat bagi Tuhan, menjadi sahabat bagi sesama, menjadi sahabat bagi alam ciptaan Tuhan ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang memakai kita untuk melestarikan kehidupan dan alam ciptaan Tuhan ini bagi generasi-generasi sesudahnya. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan itu berlanjut. Dan Tuhan menghendaki ia dikenal oleh generasi ke generasi. Supaya dengan demikian, maka namanya dimuliakan. Kehendaknya diperkenalkan. Dan kebenarannya dihidupi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya hewan-hewan, burung-burung, binatang-binatang melata itu berkembang biak. Mengapa? Bukankah yang lebih penting adalah manusia yang berkembang biak? Tetapi di sini kita mendapati Tuhan menghendaki ciptaan yang lain itu juga bukan hanya manusia yang berkembang biak. Jawabnya ialah, kalau kita membaca Mazmur 148, di sana kita akan menemukan bahwa Tuhan menantikan burung-burung memuji namanya. Tuhan menantikan seluruh makhluk hidup memuliakan Dia. Tuhan menantikan pohon-pohon, dedaunan, memuji dan memuliakan Dia. Artinya apa? Kalau kita tidak menata kehidupan yang baru, di mana ada keharmonisan hubungan antara manusia dengan ciptaan Allah lainnya, maka berarti saudara-saudara, kehidupan para makhluk hidup, hewan binatang itu, dan makhluk hidup lainnya selain daripada manusia itu, pada hakikatnya sedang terancam. Dan oleh karena Tuhan menghendaki semua makhluk hidup itu memuliakan Dia, maka satu hewan meninggal, tewas, mati, itu berarti satu suara dibungkam untuk tidak memuji Tuhan. Satu makhluk hidup tewas, maka satu suara dibungkam untuk tidak memuliakan Tuhan. Maka makin lestari alam, makin lestari kehidupan dari hewan-hewan dan segala macam bentuk makhluk hidup lainnya, maka makin banyak suara yang akan dipadukan untuk menyuarakan puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah kita. Oleh sebab itu,
kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, mari kita mewujudkan kehidupan yang menjadi sahabat Allah, yang menjadi sahabat bagi sesama, dan yang menjadi sahabat bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perkatakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan. Sebab hidup yang tidak luput dari realita pergumulan. Dan bahkan tidak jarang kami diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang hebat. Tetapi di dalamnya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan pada waktunya Engkau akan membuat air bah pergumulan itu berhenti. Supaya kami boleh keluar dari kondisi penderitaan dan pergumulan itu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mempercayakan kepada kami satu misi, berkembang biak, beranak cucu, bertambah banyak di muka bumi ini. Agar supaya kami dapat menghadirkan kehidupan yang menggambarkan citra Allah, yang menggambarkan kehendak Allah, yang menebar kebenaran dimanapun kami pergi dan berada. Supaya bumi ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau mengembankan kepada kami misi untuk menata sebuah kehidupan yang baru di tengah-tengah dunia yang telah jatuh di bawah kuasa dosa ini. Agar supaya kami dalam penataan hidup yang baru itu menjadi sahabat-Mu Tuhan. Menjadi sahabat bagi sesama. Menjadi sahabat bagi alam ciptaan Tuhan ini. Karena Tuhan mampukan kami selaku gereja untuk mewujudkan misi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami ini. Tuhan, kami bawa kehidupan kami semua sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan anugerah-Mu. Sertai tuntun pimpin Tuhan. Kalau kami bekerja, Tuhan karuniakan hikmat dan perlindungan agar supaya kami berhasil dalam pekerjaan dan aman, baik-baik saja, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Kalau kami belajar, Tuhan karuniakan kepada kami, anak-anak-Mu, hikmat dan kekuatan serta semangat untuk menuntut ilmu. Tuhan karuniakan kepada kami keberhasilan, kesuksesan dalam jenjang-jenjang studi yang kami sedang jalani. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menerapkan kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan dan aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang diberkati dengan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun rumah tangga. Kami bawa syukur mereka kepadamu. Tuhan sambut syukur mereka bagaikan asap-asapan yang naik dari korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang kiranya terus melanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka di usia yang baru, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Tuhan, jika ada yang sedang dalam pergumulan, kami mohon Tuhan tilik dan Tuhan tolong. Yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, kami berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ulurkan tangan Tuhan, menjamah mereka, mengalirkan kuasa Tuhan di dalam tubuhnya, mengenyahkan sakit penyakit yang mereka derita, dan memulihkan organ-organ tubuh yang terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, kesembuhan dari sorga datang terjadi atas mereka. Yang dalam persoalan, pergumulan yang lain, kami mohon Tuhan campur tangan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara, Republik Indonesia, pemerintah daerah Sulawesi Utara, pemerintah kota Manado, kiranya senantiasa dituntun, dipimpin, dilindungi Tuhan. Dalam mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai kehendak Tuhan, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Gemim Bukit Moretti Kala Baru, kolom 1 sampai kolom 29, dari anak-anak sampai lansia, semuanya hidup dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian keluarga edisi hari ini. Sampai kita jumpa pada edisi besok. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati, selamat pagi.